Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi. Ngobrolin movie. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin drama Dead Games dari 5 sampai 8. Karena sebelumnya kita udah pernah bahas episode 1 sampai 4. Dan episode selanjutnya baru tayang di Prime Video. Nah, menurut kamu kayak gimana nih? Dari 5 sampai ending. 5. Aku puas dengan endingnya. Maksudnya dari episode 5 sampai 8 alur ceritanya aku suka, masih kayak yang episode sebelumnya. Masih bikin kita kayak penasaran nih apa selanjutnya gitu-gitu. Nah, terus suka ternyata di balik itu tetap ada sangkut pautnya ya, tubuh-tubuh yang dia masukin tuh semuanya ada sangkut pautnya. Pokoknya dari segi cerita itu aku suka karena nggak bikin aku bosen. Nah, abis itu mungkin ada adegan favorit sih. Kalau adegan favorit aku, mungkin aku paling suka di episode terakhir ya. Walaupun nggak suka-suka banget sebenarnya, cuman di episode 8 tuh kayak inti dari dia dihukum tuh kenapa gitu loh. Ya kan? Kayak ternyata dia merupakan orang yang disayang, yang sayang sama dia, yang akan selalu ada buat dia gitu loh, yang rela berkorban buat dia gitu. Aku suka di bagian itu dan membuatku menangis. Kalau Mbak Ulis di mana? Ya aku juga dari semua episode ya episode 8 sih yang nangis. Karena kan gak nyangka ya di 8 ternyata dia masuk ke tubuh ibunya gitu. Kayak selama sebelum-sebelumnya kan sama sekali nggak ada hubungannya sama dia tuh, kayak orang asing aja. Jadi dia kayak ya udahlah mau mati aja gitu. Ya kalau di sini ya aku harus tidak boleh membiarkan ibuku mati. Jadi ada perasaan kayak gitu sih ketika dia masuk ke tubuh ibunya. Dan sepanjang 8 episode nih baru di episode 8 aku nangis. Iya kan? Karena emang emang mendalam banget ketika seseorang itu pergi, apalagi itu anaknya. Ya pasti hancur banget kan, karena alasan ibunya bertahan kan karena dia gitu, gak anaknya. ada alasan lain gitu. Dia kan juga pernah ditinggal suaminya gitu. Dia bertahan. Ya, hidupnya berat setelah itu, tapi dia bertahan karena anaknya. Tapi ternyata anaknya tidak bertahan. Jadi dianya kayak aku harus hidup karena apa lagi kan, kata ibunya. Itu tuh kayak kita nggak sih, maksudnya hal-hal sepele tuh kadang kita nggak sadari gitu. Hal sepele yang tidak disadari. Kita mikir kita nggak ada yang peduli, padahal pasti ada gitu loh. Terus ada adegan ini, ibunya tuh lagi ngelap apa, terus ada tulisan anak adalah hasil karya ibunya. Iya. Itu kayak ya ampun, itu bukan salah kamu loh gitu loh. Kayak di situ sih yang bikin sedih. Emosional kayak gitu. Terus adegan pas dia jadi detektif sebelumnya, kan di situ tuh kayak wah, itu kayak puncak dia balas dendam banget terhadap apapun dari hasil sebelum-sebelumnya yang dia kumpulin gitu. Agak lebih lama ya hidupnya di sini. Situ hidupnya agak lebih lama dan hidupnya agak lebih menyenangkan karena dia dihormatin, terus ada banyak pencapaian di jadi detektif itu. Kayak gitu. Tapi di situ dia jadi rada jumawa nggak sih ketika kembali ke kematian. Kayak wah, dia bisa kayak gitu karena aku. Kan ada rasa situ. Terus ditanya kan pas dia udah mati, lah kamu tuh siapa? Dia juga bingung jawabnya dia siapa. Polisi itu bukan gitu. Iya, dia kan bukan polisi itu. Dia hanya merasuki itu. Kayak gitu. Ya kerasanya waktu dia jadi pengemis itu ya. Terus dia ngeliat dia tuh dihargain sebelumnya yang pas jadi detektif. Terus pas dia jadi pengemis, dia bukan siapa-siapa lagi. Dia nggak ada sangkut pautnya, walaupun itu sebenarnya dia gitu ya. Kayak sedih banget juga sih itu. Iya, kayak gitu. Ceritanya tuh menarik banget gitu, kayak masuk akal dan seru. Terus pas adegan ini penyelidikan ketika setelah dia jadi pelukis. Kan dia jadi polisi, terus dia langsung kan ke lokasi pembunuhan itu. Kayak wow, ternyata pas dimatiin lampunya itu loh kan, abis disemprot apa yang membuat harus ada yang untuk
ngedeteksi itu darah atau Darah, bukan gitu kan. Ternyata pas dimatiin lampunya, wow itu semuanya darah itu semua. keren. Itu keren. Dan membuat semua orang bangga sama dia. Tapi aku pikir yang siapa si Kang TU Yang mana tuh? yang jahat itu kan kita ngiranya dari awal dia tuh kayak ujung dari semuanya. Iya. Tapi ketika dia udah dihukum, dia udah bahkan diamputasi dan gak bisa ngapa-ngapain, ternyata masih ada lanjutan dari cerita itu. Ya aku pikir kayak ini udah nih balas dendamnya udah selesai. Udah beres. Tapi ternyata masih ada lanjutan ya. Ya itu bukan tentang si yang jahat ini tentang dirinya yang belum selesai. Iya. Masih kayak masih Ternyata panjang nih. intinya tuh ternyata bukan itu ya. Tentang Iya. dia bagaimana menghargai hidup itu. Endingnya menurut kamu kayak gimana? Endingnya Kita kan nggak dikasih tahu nih. ya Maksudnya dia kita cuman cuma kayak, dikasih lihat. kayaknya dia nggak jadi. Iya pasti. Sendiri, ya Ya kan? nggak akan. Iya. Kita udah ngelewatin itu, dia masih mau ngelakuin itu. Iya, terus ya kita disuruh apa sih? Suruh mikir aja endingnya gimana. Iya, menurut kamu endingnya gimana? Kalau aku masih kurang. Kayak pengen tahu aja lagi gitu. Biar cerita sedikit ke depannya tuh gimana gitu. makanya itu dibuat open. Iya. Tapi aku sebenarnya aku suka sih, jadi si dia tuh siapa, Jinte. Iya. Dia- IJ. YJ, siapa Jinte? Iya. Iya, si YJ itu kan udah sadar nih kalau ternyata ada ibunya, ada Jisoo gitu kan. Sebenarnya suka aku di ending yang itu. Terus cuman yang aku kurang suka waktu dia di dalam tubuh ibunya, kayak dia cuman nunggu kematian aja. Pas sudah tahu cerita ibunya gini-gini kan, dia nggak mau ibunya mati karena mendaki misalnya gitu kan. Dia cuma nunggu aja, kurang menarik aja menurutku. Ya tapi kan dikasih lihat bahwa pekerjaan ibunya tuh berat juga sih. Iya sih. Harus ngadepin omongan teman-temannya. Iya. Terus kan dia kayak di suatu tempat dan itu nggak tahu di mana Iya, kayak semacam aku nangkepnya. nangkep itu kayak panti jompo kali ya. Oh, maybe. Tapi bagus banget ya. Iya, tempatnya kayak di atas Di bukit. Terus asri, nggak ada orang-orang, nggak ada netizen kayak. Ada memang kayak cocok penggambaran buat masa tua gitu, cocok gitu. Nunggu ajal. Iya, di situ. maksudnya tinggal menunggu ajal aja, nggak ada yang lain, itu agak kurang seru aja gitu. Aku endingnya kan ketika dia kembali terus dapat telepon dari ibunya. Oh ya udah, berarti dia bisa dikasih kesempatan kedua nih untuk memperbaiki semuanya, untuk ngerasain bahwa masih ada yang peduli sama dia. Iya. Tapi kalau aku jadi dia, aku tetap mikirin Uang. uang. Uang yang tadi itu ya. Uang yang sebelumnya dilaporin sama ibunya, bukan dimanfaatin. Kira-kira dia jadi, bakal ketemu uang itu lagi apa enggak ya? Kalau takdirnya sama kayak sebelumnya, dia kan tahu posisi uang itu di mana. Iya. Ya udah, dia tinggal ambil Ambil uang aja itu ya. untuk memperbaiki hidupnya. Udah deh jadi orang kaya deh. Iya, tapi yang ini Jisoo nggak sih? Kan kata Iya. kematian Dia ya udah udah emang ditakdirkan. udah ditakdirkan seperti itu. Tapi setidaknya menurutku kalau dia memang cinta sama Jisoo, dia memanfaatkan momen-momen yang ke ada. depan sama Jisoo, sama orang yang dia sayang. Seenggaknya dia apa ya, bisa menghabiskan waktu-waktu terakhirnya Iya. di Jisoo. Lebih membuat kenangan yang indah bersama. Karena sebelumnya kan banyak dia insecure ya sama hidupnya. Anaknya insecure banget. So far ini bagus untuk Bagus yang banget. sedang galau sama hidupnya, bahwa jangan nyerah. Karena kematian bukan ujungnya gitu. Iya. Maksudnya Kan dia selalu bilang aku ingin mati karena mengakhiri penderitaan. iya. Tidak Terus seperti kayak itu. judul di episode Iya, 8 tuh kan jangan itu ya. mendatangi kematian, Iya, kematian yang akan mendatangimu. Itu adalah judul yang bagus untuk ending. Ya skor Skor aku 4 dari 5. 4,5. Oke. Oke, segitu aja review Dead Game kali ini. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Bye.
Bye.